hamdan wa syukran wa ni'matan lillah wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan
mata'ana Allahu fi tuli hayati wa bi barakati fi ilmi wa rizqi. Dan juga yang saya hormati Akhina Kiram Ustaz Endang Munandar, juga yang saya hormati guru kita bersama Bapak Ustaz Didi selaku pembina dari Mahabbatul Mustafa. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang saya hormati para remaji tim Hadroh Mahabbatul Mustafa. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan umur, keberkahan rezeki, kesehatan badan, dan selalu istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beragam karunia berupa nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Nikmat iman adalah nikmat akidah. Nikmat Islam adalah nikmat syariah. Dan nikmat ihsan adalah nikmat kebersamaan atau akhlak. Jikalau kita meninggalkan salah satu dari 3 perkara tersebut, maka akan ditolak keimanan kita atau keislaman kita. Dan semoga duduknya kita di majelis ini dijadikan oleh Allah sebagai bukti rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang agung teladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan syariat yang telah dibawanya sampai di akhir kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini kita ini rencananya mau ngaji apa mau ceramah ini ya? Kalau ceramah ngelantur, kalau ngaji kita pakai kitab, ada kitabnya. Kalau ngaji ya beda sama ceramah. Jadi ceramah sama ngaji beda hukum, ya. Kalau ceramah fardu juga dengerinnya, fardunya fardu kifayah. Tapi kalau ngaji fardunya fardu ain. Kalau ngaji pakai kitab. Kalau ngaji pakai kitab berurutan. Dari kalau toharo, kalau pikinya terus toharo pakai air, terus toharo baru wudu, terus sholat dan lain sebagainya. Itu ngaji. Atau kita juga kalau ceramah bebas. Kalau ceramah apa aja ngomong kita ngalor ngidul. Tapi mudah-mudahan kita duduk di sini bersama di Mahabbatul Mustafa, salah satunya menjalankan syariat agama. Tadi yaitu ada sholawat bersama atau istilahnya marhabanan. Nah, sholawat, ketika kita membaca sholawat kepada Rasul, sering kita mendengar hadis Rasul ini dari
ya. Itu kan bahasa-bahasa yang umum, yang sering kita dengar, atau istiqomah, itu kan umum itu. Orang tahu istiqomah itu, tapi pengertian dari istiqomah apa? Seperti sholawat. Sholawat, yuk kita sholawatan. Nah kita sekarang artinya sholawat apa? Tuh, coba ada yang tahu apa itu sholawat? Sholawat. Kalau sholawat itu coba kita dari arti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, sholli, semoga Allah merahmati ala sayyidina, itu kepada junjunan ya kita semua, yaitu siapa? Ala sayyidina Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Berarti kalau sorry apa mana sorry? Merahmati ya. Rahmat, sholawat itu adalah rahmat. Kalau rahmat apa lagi? Kasih sayang. Kalau semoga Allah merahmati sama dengan semoga Allah menyayangi. Jadi kalau kadang-kadang kita tahu rahmat, tahunya rahmat tukang ojek. Ya, rahmat itu artinya apa nih? Rahmat itu menyayangi. Semoga Allah merahmati, berarti semoga Allah menyayangi. Jangan sampai kita tahu yaitu sebuah istilah yang sudah baku di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tidak tahu maknanya. Bersolawat berarti sama kita menyuguhkan rahmat kepada siapa? Kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Rasul, man, bagi siapa orang sholat yang bersolawat kepadaku alaiya sholatan wahidatan, yaitu satu kali sholawat, minimal paling pendek adalah sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh pakai sayyidina, karena asal muasalnya sholawat itu nggak pakai sayyidina asalnya. Karena kita takdim kepada Rasulullah, maka pakailah sayyidina. Makanya kalau kalimat tahlil yang tahlilan itu ada ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi, nggak pakai ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau tahlil Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli sayyidina Muhammad, baru wujudnya yang ketiga menegaskan bahwa ada kalimat sayyidina. Jadi dikembalikan kepada asalnya. Itu namanya sholawat. Sholawat ya, kalau Muhammad harus jelas. Jadi man sholla alaiya sholatan wahidatan, siapa orang yang membaca sholawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara sholawatin, maka Allah akan berselawat. Berarti Allah akan apa tuh berselawat? Akan menyayangi, mencurahkan kasih sayang. Berapa? Asyara sholawatin 10. Berarti Allah balas kasih sayang kita kepada Rasul ketika kita membaca satu sholawat, maka Allah akan memberikan kepada kita kasih sayang berapa? Rahmatnya 10 rahmat, 10 rahmat. Rahmat bahasa Arab, rahmat bahasa Indonesia. Ada rahmat, ada rahmat. Ada bismillahirrahmanirrahim, ada bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Itu berarti bahasa Indonesia. Tulisannya ada Arab Tebon. Nah, rahmat merahmati Allah bagi siapa orang yang membaca satu sholawat, bukan hanya 10 rahmat. Wa khuttas anhu, Allah akan menghapus asra khati'atin. Berapa tuh? 10 kesalahan dengan kita membaca satu sholawat. Allah akan menghapus dosa kita.
kira-kira 10 dosa kita ada nggak hari ini? Ada apa lebih ya? Pernah nggak kita hitung dosa? Pernah nggak? Sayyidina Umar kalau ngitung dosa, disebut kalau ngitung dosa tiap hari namanya apa tuh? Introspeksi diri, muhasabah. Muhasabah setiap hari, lepas badannya. Yang nggak ingat apa udah lepas, ya seolah-olah yang nggak ada gairah hidup, ya seolah-olah mau mati. Kenapa? Ingat dosa. Setiap saat. Itu Sayyidina Umar. Kira-kira kita ingat nggak dosa? Kita ingat ke dosa. Wah, ingat doang kita mah. Besok anggar nih, maju lagi. Pernah nggak kita ngitung berapa kali dosa kita sehari? Kayaknya nggak ada. Ya, ada nggak? Ya nggak ada. Hitung-hitung. Oh sekarang kita dosa nih. Dosa ngeliat cewek atau lihat perempuan. Ya, namanya di jalan, ya mau datang ke Majlis Taklim Mahabbatul Mustofa. Ya, lihat di jalan perempuan naik motor, kan motor zaman sekarang aku udah nungging. Bawa pasangan, knalpotnya 2. Yang atas nembak, yang bawah nembak. Masih aja. Masih pernah nggak kita mikir, oh ini dosa? Pernah nggak? Wah rezeki nomplok ini. Wah rezeki nomplok ini. Nah, apakah kita mikir, oh dosa enggak ini? Apakah kita hitung itu perbuatan dosa? Enggak pernah kita hitung. Tapi tadi dengan kita membaca sholawat itu kan termasuk dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil karena tidak disengaja karena udah terlanjur jadi sengaja. Karena udah terlanjur. Nah dosa-dosa seperti itu, Nah di sini juga dikatakan masalah dosa. Nah dosa-dosa seperti itu akan hilang dengan membaca sholawat kepada Nabi. Bukan hanya Allah berikan pengampunan 10 dosa, kemudian Allah wa yurfa'u asyra darajatin, dan Allah akan mengangkat 10 derajat, 10 kemuliaan. Anak muda ya yang tadinya bisa gumbrang-gambreng ya, reng-reng ya, merana ada gitu, merana hatiku terasa merana, ada gitu. Ayo nyanyi terus. Nah datang di Mahabbatul Mustofa apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat yang tadinya nyanyi-nyanyi jadi solawatan. Daripada nyanyi tadi merana hanya belangsak mulu. Karena nyanyi merana, ada nyanyi galau. Daripada nyanyi-nyanyi, mending kita solawat. Atau mau solawatan, banyak versi solawat. Anak muda, ya anak muda itu semangatnya semangat berapa nih? Bukan semangat 45. Semangat sekarang harusnya semangat 2004. Semangat 2004 harus lebih semangat lagi mengikuti semangat 45. Berapa tahun negara kita merdeka? 79 tahun. Nah, kita kan anak muda. Bahwa subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda adalah harapan bangsa. Nah, Mahabbatul Mustofa wadah untuk merekrut anak-anak muda, remaja-remaji. Ya remaja tua ya nggak apa-apa kalau mau mah. Yang aki-aki nggak apa-apa, rekrut nggak apa-apa. Kalau posmu ya. Ya anak muda pakai apa sih kan? Apalagi anak muda. Anak muda adalah generasi atau penerus bagi keberlangsungan lingkungan. Wabil khusus musola Nurul Jamiat Taubah. Kalau
masjid, insya Allah nanti berapa puluh tahun yang akan datang pun banyak masjid makin terisi dan penuh. Jadi contoh, jadi anak muda itu kalau ada aki-aki orang tua, dari sini ada dari jelasin di kitab apa nih? Nasoihul Ibad, bahwasanya apabila ada seorang tua minasyaikh, seorang tua yang senantiasa taat kepada Allah, itu Allah cinta, Allah senang. Wa minasyari, dan kalau ada anak muda yang taat kepada Allah, rajin sholawatan, rajin ngaji, rajin sholat, maka Allah lebih cinta. Statusnya beda. Laki-laki punya rasa malu, Allah senang, Allah cinta. Tapi kalau perempuan punya rasa malu, Allah lebih senang, lebih cinta. Kalau laki-laki ya malu itu sebagian dari cabang iman. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Nah, kalau kita mendengar kalimat bahwa iman itu terbagi menjadi 77 cabang, itu diantaranya rasa malu. Dan malu termasuk dari jawahir fi jismi bani Adam. Rasa malu adalah salah satu mutiara keistimewaan yang Allah berikan kepada anak Adam. Jadi ada 4 keistimewaan atau jawahir fi jismi bani Adam. 4 keistimewaan yang Allah berikan kepada anak Adam. Pertama, al-aqlu, yaitu apa itu? Akal. Maka akal itu tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang lain. Kedua, al-haya. Ya, apa itu al-haya? Malu. Ketiga, ad-din, agama. Keempat, barulah amal soleh. Ada 4 rasa malu, ada 4 kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada anak Adam: akal, agama, rasa malu, dan amal soleh. Nah, 4 itu jangan sampai hilang pada diri kita. Pertama, akal. Nah, akal ini ya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan ada 2 akal, yaitu akalan. Ya, akalan. Suruh sekolah, akal-akalan orang tua. Nggak nyampe sekolahnya, mampir ke kafe. Itu namanya akal-akalan tuh. Ya, uniko, usaha, nipu, kolot kalau kata orang tua. Kalau kita mah unitu, usaha, nipu orang tua. Ya apa gitu lah. Beli 1, ya belinya 1, katanya punya 2, ya itu namanya penipuan. Akal, kemudian agama. Kalau tidak ada agama, maka manusia seperti hewan. Begitu pula al-haya, rasa malu. Malu nih, anak-anak remaja kumpul di majelis taklim, yaitu Mahabbatul Mustafa. Kita mah enggak ikut, kan malu harusnya. Itulah rasa malu. Sekelas Pak Endang, ya, aja nih yang udah umur 30 tahun ke atas masih mau gabung sama anak muda biar ke bawah awet muda. Kalau Pak Rohudin mah bukan awet muda, dia mah awet tua. Awet tua, kayak saya digabung sama anak muda, bukan awet muda, awet tua. Kalau anak muda, coba kalau anak muda hidup sendiri, gaul enggak,
ini lamur berbayang lah, dari satu lihat orang satu jadi dua, jadi tiga berbayang. Akibatnya apa tuh? Keseringan. Coba kalau kita gabung di Mahabbatul Mustafa, apa menangnya? Apa nih? Ben kepret, ben tabok, ya ben tabok. Gerak nggak? Badan kita gerak nggak? Sehat. Tambah lagi sholawatan. Kalau sholawatan jangan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Enggak sehat. Enggak sehat. Harus pakai tenaga. Harus pakai tenaga. Ya Rabbi bil. Nah, itu Rabbi bil ada tasdidnya supaya sehat. Rabb la ilaha illallah. Tuh. Kalau pakai tas gerak badan. Kalau ditekan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerak badan kita. Illallah. Apalagi ya? La ilaha illallah. Coba kalau la ilaha illallah. Tekan ke jantung kita. Illallah. I-nya yang ditekan, bukan lamnya. Kira-kira badan kita ditekan nggak? Sama kuat kita. Yang ketarik kurang. Coba kalau illallah. Perut ketarik perut. Yang gendut bisa jadilah langsing. Kalau nggak langsing, ya berarti ya udah kodrat. Ya, udah kodrat. Kalau kagak langsing, illallah. Makanya kalau saya punya guru, ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, ya, kemudian mimnya tidak ada tasdidnya, Muhammad, maka sholawat itu terbang di atas, nggak nyampe. Ngawang-ngawang bahasanya ya, bahasa Jawa ngawang-ngawang. Jadi udah nggak nyampe kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad gitu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu bahasa begitu nggak nyampe. Saya punya guru. Jadi kalau ada orang berselawat kepada Rasul tidak sesuai dengan kalimat selawat itu, maka kagak nyampe. Gimana supaya kita bisa Muhammad sallallahu ala Muhammad? Nah, bagaimana nih? Kalau itu kan ada dururut nadom, kan biasanya begitu. Ya, dururut syair kalau pakai nada. Kayak tadi itu selawatan. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sebenarnya salah ya? Salah. Harusnya karami. Enak. Iya, enak. Itu namanya darurat syair. Boleh-boleh aja. Namanya juga darurat syair. Beda sama sholawatan. Jadi kalau sholawatan, coba kalau kita di sholawatan beda. Zikir. Makanya gimana kalau kita pengen bisa? Ngaji. Ngaji apa? Tajwid, qiraat. Dulu saya suaranya macam dulu, mas sekarang mah enggak, udah tua tuh. Masa saya udah tua. Kok dulu mas orang bisa kenceng suara. Anak muda, wah lah. Kalau anak muda seperti ini anak muda ya, masih muda-muda, kuat suaranya. Karena udah habis kopi, dia udah ada anak, udah tertarik sama anak. Anak 4 udah tertarik sama anak udah. Terus suara kopi dulu, kadang kapal macam namanya faktor. Dulu kalau berenang dulu. Kalau di dalam air bisa
muda. Sudah berapa kita ini? Ngaco. 22. Nah anak muda, tadi Allah, orang tua yang rajin ibadah senang, apalagi anak muda. Nah anak muda dia ada wadah di sini. Wadahnya Mahabbatul Mustafa. Didik, ada kajian di sini, ada latihan, ada pelajaran tajwidnya. Insya Allah kalau sering kita mengucapkan kalimat-kalimat sholawat atau bacaan sholawat bareng, insya Allah ke bawah sholawat dan kepret gerak semua badan, jadi sehat, awet muda, karena sama aja olahraga, tangan nih olahraga, badan semuanya sambil sholawatan, marhabanan, semua gerak. Maka kalau kita semua gerak, insya Allah sholat juga, sholat itu sama. Kalau sholatnya benar, kan sholat itu sehat. Kalau sholatnya benar, membaca sholawat sehat. Kalau baca sholawatnya benar, sama juga. Tadi baca Quran sehat. Quran itu baca Quran. Quran adalah obat. Baca Quran adalah obat. Kalau baca Qurannya benar. Ini baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dah, dia gimana mau sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Harusnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sekolahan bosan ini bocah. Wal asri, Pak. Wal asri. Lah sekolah 12 tahun masih wal asri. Coba itu. Sekolah 12 tahun kayak begitu. Emang ada yang benerin? Coba nih yang sekolah SMA, coba ada enggak sih? Mana yang sekolah SMA? Iya enggak kalau begitu? Iya enggak? Sekolah coba kalau sekolah SMA nih. Kalau wal asri masa? Wal asri innal insana bisobri, ujung-ujungnya. Enggak bisobri ujung-ujung. Coba beneran deh gitu aja. 12 tahun. Enggak ada guru yang ngebenerin itu dari SD. Coba dari SD. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun, 9. SMA atau SMK 3 tahun berapa tuh? 12 tahun. Bacaan masih wal asri. Nah itu gimana? Lesson benerin. Saya ngebenerin anak-anak. Wal asr. Dia ketawain, Wak. Wal asr. Dia ketawain. Wal asr diketawain. Karena nggak biasa. Karena udah kebiasaannya salah. Ya seolah-olah itu benar. Itu udah jadi pembenaran. Nah, alhamdulillah di sini di musola Nurul Jamiat Taubah ada majelis taklim untuk remaja Mahabbatul Mustafa. Nah ini nih kita rawat nih. Mudah-mudahan ini bukan hanya ada di dunia, sampai terbawa di dalam akhirat, dijadikan oleh Allah sebagai istana, kendaraan menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau anak muda kendaraannya punya Mahabbatul Mustafa, mau nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, bingung Pak, takut. Tahu jembatan Shiratal Mustaqim? Pernah nggak kita mendengar? Berapa tuh tajamnya? Seperti rambut dibelah 7, tajamnya seperti silet, bahkan lebih daripada silet. Ya, remaja-remaji Mahabbatul Mustafa bengong Pak, takut mau nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, apalagi ketuanya. Takut, pengasuhnya pengasuh takut. Didatengin sama malaikat. Pak Ustaz, kurang
Udin. Dulu ini kumpul-kumpul begini ada apa ini? Emang dulu kenapa kamu nggak mau nyebrang jembatan Siratul Mustaqim? Takut, kan? Malaikat takut. Nah, malaikat kan buta kan, tentang ujungnya doang maksudnya. Takut. Kamu punya apa dulu di dunia? Dulu saya mendirikan perkumpulan majlis ilmu. Namanya Mahabbatul Mustafa. Nah, Mahabbatul Mustafa dicari di mana dicarinya? Di memori. Kalau HP ada memorinya nggak? Ada kan memorinya? Apa namanya? SD card. Ya. Kalau dunia, amalan manusia apa namanya? Memorinya, SD card-nya. Lauh Mahfuz. Namanya Lauh Mahfuz. Setiap perbuatan kita, majlis taklim Mahabbatul Mustafa, dicari tuh sama malaikat. Coba ada nggak nih? Di Lauh Mahfuz tuh ada ternyata. Ada ternyata, nggak bohong. Ada nih. Kalau nggak ada, kamu bohong. Kan gitu. Tanya sama malaikat. Ini ternyata ada nih. Akhirnya kata ketuanya, remaja-remaja Mahabbatul Mustafa, semuanya masuk ke majlis taklim Mahabbatul Mustafa. Ayo kita bareng-bareng nyebrang jembatan Siratul Mustaqim. Jadi pesawat. Coba, ya. Enak nggak tidak? Enak. Tinggal duduk doang, udah ada di seberang. Nggak nyangsa. Langsung ada di surga. Amin ya robbal alamin. Itu kita diciptakan oleh Allah. Tercatat, Pak. Ternyata nama Mahabbatul Mustafa tercatat di Lauh Mahfuz. Jangankan nama Mahabbatul Mustafa, setiap hujan jatuh ke bumi itu ada catatannya. Ombak di lautan ada catatannya. Angin ada catatannya di Lauh Mahfuz. Amal manusia ada. Maka mari kita sama-sama besarkan Mahabbatul Mustafa. Yang namanya rintangan, perjuangan pasti ada. Ingat lagu Rhoma Irama, rintangan, rintangan apa? Ya pasti ada rintangan. Buat saya mau bukan kali nyanyi sih, Pak. Susah mau gimana nyanyi juga. Cuma yang paling nyanyi itu, ya. Saya terus terang, waktu pesantren nggak pernah Pak diajarin berkeprek.
itu benar. Bila bisa orang biasa langka. Kalau bisa nggak biasa berarti jarang itu kata bahasa Jawa. Gitu. Bila bisa, bila biasa, wala bisa orang biasa bahwa langka nggak ada. Maka kata Imam Syafi'i tidak ada orang pinter tanpa belajar. Bahkan